Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas elektronika D, Teknik Fisika ITS 2020, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek line follower berbasis sensor cahaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat Ahnaf Farel dengan NRP akhir 003, kemudian ada Zaki Adla dengan NRP akhir 005, kemudian ada saya sendiri, Erina Rizkia, dengan NRP akhir 154, kemudian ada Marcel dengan NRP akhir 140. Selanjutnya, di sini kami akan memberikan outline mengenai bahasan kami pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari line follower, kemudian yang kedua komponen utama yang kami gunakan, kemudian yang ketiga konsep dari alat kami, yang keempat adalah diagram blok, dan juga yang kelima hasil dari simulasi rangkaian yang telah kami buat. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan dulu mengenai line follower. Sebenarnya apa sih line follower itu? Line follower merupakan sebuah rangkaian robot mobil sederhana yang memiliki kemampuan untuk berjalan mengikuti sebuah garis yang telah dibuat pada suatu lintasan. Seperti yang terdapat pada gambar, bahwa robot yang kita buat akan mengikuti lintasan yang telah kita buat. Selanjutnya, komponen utama yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Atmega 16, kemudian yang kedua ada sensor cahaya berupa LDR, kemudian yang ketiga ada driver motor atau IC L293D, dan juga yang keempat adalah motor DC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahnaf. Oke, langsung saja ke Atmega 16. Atmega 16 merupakan komponen atau perangkat elektronik digital yang memiliki input dan output serta kontrol yang dapat ditulis dan dihapus atau read and write. Nah, spesifikasinya ada di bawah ini ya. Next. Selanjutnya ada sensor cahaya atau LDR. LDR adalah komponen elektronika yang nilai resistensinya akan berubah apabila intensitas cahaya yang diserap akan berubah. LDR biasanya didukung oleh potensiometer untuk mengatur sensitivitas dari LDR. Next. Selanjutnya kita lanjut ke driver motor DC L293D. Driver ini didesain khusus sebagai driver motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian TTL maupun microcontroller. Driver ini memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai PWM dan yang kedua sebagai H-bridge. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu PWM atau pulse width modulation. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya Ahnaf tadi, untuk PWM sendiri ini digunakan untuk mengatur kecepatan daripada motor itu sendiri. Nah, PWM itu merupakan suatu teknik modulasi yang dapat mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. Nah, PWM ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC yang mengonversi sinyal analog ke digital. Next. Ya, pada rangkaian follower ini untuk PWM sendiri itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor, di mana nilai tegangan rata-rata pada PWM ini proporsional terhadap lebar dari tiap pulsanya. Nah, semakin besar nilai duty cycle-nya, maka nilai tegangan rata-rata yang masuk ke motor DC akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Ya, next. Berikutnya pada IC L293D ini digunakan juga sirkuit H-bridge yang digunakan untuk mengontrol arah putaran dari motor DC itu sendiri. Pada dasarnya kontrol arah putaran ini dapat dilakukan dengan mengubah polaritas dari tiga input motor. Kemudian selanjutnya, ya next. Kemudian selanjutnya mengenai konsep alat kami di sini, yaitu yang pertama menggunakan sensor cahaya yaitu LDR untuk mendapatkan input data. Kemudian input data tersebut dikirimkan ke microcontroller dalam bentuk digital. Kemudian data diproses oleh microcontroller berupa Atmega 16. Kemudian data output dikirim ke driver motor DC. Kemudian motor DC berputar dan menggerakkan roda. Next. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram blok. Jadi pertama, sensor cahaya atau LDR akan menerima input dari garis lintasan. Lalu
dari sensor cahaya akan menghasilkan sinyal digital yang kemudian diarahkan ke Atmega 16. Kemudian dari Atmega 16 diproses sehingga menghasilkan sinyal digital dan sinyal PWM yang kemudian disalurkan ke driver motor AL293D. Kemudian dari sinyal tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan motor DC yang kemudian menjadi gerak line follower. Next. Oke, sekarang akan saya share mengenai codingnya. Oke, jadi di sini ditambahkan library delay.h. Kemudian di sini ada inisialisasi dari portnya. Untuk port A sampai C itu adalah inisialisasikan input, kemudian di port D-nya untuk yang pin kelima dan keempat diinisialisasikan ke output. Kemudian kami menggunakan clock internal di set di timer dan timer auto counter 1 dengan clock value 11.719 kHz. Kemudian ada mode-nya adalah fast PWM. Kemudian OC1A dan OC1B adalah non-inverted. Kemudian diinisialisasikan juga untuk LCD dengan 16 karakter. Kemudian di sini ada pendefinisian input-output, pendefinisian kecepatan kecepatan motor PWM yaitu 200. Kemudian ada pendefinisian kondisi awal di sini. Nah, terus untuk program utamanya itu terdiri dari if statement. Jadi bisa dilihat di sini ketika pin B0 sama dengan 1 dan pin B1 sama dengan 0, maka sensor kiri hitam, kanan putih, dan belok kiri. Sebaliknya, ketika pin B0 sama dengan 0 dan pin B1 sama dengan 1, maka dia akan belok kanan. Kemudian ketika pin B0 sama dengan 1 dan pin B1 sama dengan 1, maka dia akan mati, dan sebaliknya maka akan bergerak maju. Kemudian kita akan ke rangkaiannya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk bagian LDR itu adalah sebagai input di sini. Jadi dalam prakteknya LDR ini akan dipasangkan di bagian bawah robot, yang mana itu akan juga ditambahkan lampu di situ yang akan dinyalakan. Nah, nanti dalam prakteknya untuk jalur dari line follower itu adalah hitam dan putih. Nah, kalau kita ketahui warna putih itu memantulkan cahaya, sedangkan warna hitam itu menyerap cahaya. Sehingga ketika lampu diarahkan ke jalurnya, misalnya ke jalur yang putih, maka cahaya akan dipantulkan dan mengenai LDR, sehingga LDR akan menyala. Sebaliknya ketika ke warna hitam, maka LDR akan mati. Kemudian input dari LDR itu akan diarahkan ke port B. Oke, mungkin bisa lanjut ke proses ini ya, di Atmega-nya ya, sama driver. Nah, waktu di Atmega 16 ini sinyal digital dari ALDR itu diproses dan menjadi sinyal digital dan juga sinyal PWM. Nah, di driver ini ada kaki-kaki, di mana kaki in itu akan menerima sinyal digital dari Atmega 16 dan kaki N akan menerima sinyal PWM dari Atmega 16. Kalau kita lihat kaki N ini terhubung dengan port OC1B dan OC1A, di mana kedua port ini memang port khusus untuk PWM.
sehingga nanti keluaran dari driver ini akan berupa gerak motor DC di kanan, yaitu motor kiri dan motor kanan. Next ke LCD-nya. Oke, selanjutnya yaitu ada LCD. Di sini LCD merupakan sebagai komunikasi antar komponen ya, sehingga inputan dari yang telah diberikan melalui Atmega akan ditampilkan pada LCD. Pada LCD ini dihubungkan pada mikrokontroler kami yaitu Atmega 16, yaitu pada pin SCL dan juga SDA, di mana pin SCL digunakan untuk menyinkronkan transfer data dan juga pada SDA digunakan untuk mentransmisikan data atau melakukan pengiriman data. Sehingga apabila kita telah memberikan instruksi pada rangkaian ini, maka akan ditampilkan melalui LCD. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan langsung lanjut ke simulasi. Ya baik, untuk simulasi akan saya jelaskan. Di sini saya akan mencoba untuk play simulasinya. Oke, di sini untuk kondisi pertama, LDR kiri dan LDR kanan di sini tidak menerima input sama sekali. Jadi di sini diasumsikan bahwa line follower ini sedang berada dalam kondisi mati atau inputnya bernilai 0 semua untuk kiri dan kanannya. Nah, dapat dilihat di sini jika LDR-nya tidak ada input, maka motor kiri dan motor kanan juga berhenti. Nah, kemudian di sini saya akan simulasikan ketika LDR kiri dan LDR kanannya ini dalam kondisi yang on semua. Baik, di sini sudah saya set untuk LDR-nya. Di sini menerima pantulan cahaya semuanya. Dan dapat dilihat di sini bahwa motor kiri dan motor kanannya keduanya berputar, dan saat kondisi ini line follower dalam kondisi bergerak maju untuk kedua motornya. Dan dapat dilihat di sini motornya bergerak secara terus-menerus. Nah, di sini kemudian LDR kiri di sini akan saya matikan. Dan ketika LDR kiri ini mati, maka line follower akan berbelok ke kiri dengan menghentikan laju atau perputaran dari motor kiri ini dan tetap melanjutkan perputaran dari motor kanan. Nah, di sini motor kirinya sudah melambat dan di sini motor kanannya tetap berjalan. Nah, kemudian selanjutnya akan saya balik untuk keadaannya. Di sini LDR kiri akan saya on-kan. Dan kemudian di sini LDR kanan akan saya matikan. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, maka line follower akan berbelok ke kanan dengan mematikan motor kanannya dan tetap melanjutkan motor kirinya untuk tetap berputar, sehingga line follower dapat berbelok ke kanan. Seperti berikut ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk simulasi dari rangkaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang lainnya. Terima kasih.